Ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal berpesan itu kepada murid-muridnya, kalau kalian salat di belakang imam yang berkunut, ya, tentunya kunut subuh ya, maka berkunutlah kalian, ikut imam yang kunut itu. Padahal Hambali tak kunut subuh, tapi dia menghargai ijtihad, pendapat daripada gurunya sendiri, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Begitu Pak, selevel ulama mazhab itu Pak, tidak saling menyalah-nyalahkan Pak. Ya, ini langsung aja kunut bid'ah. Dan bid'ah ini sesat, dan sesat ini ya neraka tempatnya. Kan bisa aneh itu nanti Pak, kalau bapak masuk neraka gara-gara baca kunut subuh. Malaikat tanya tuh Pak, orang masuk neraka ini ditanya tidak sama malaikat Pak? Ditanya, masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka saqar ini? Kenapa? Lam nakum minal musallin, kami tak sholat. Itu ditanya tuh Pak. Nanti bapak ditanya itu, kenapa kau masuk neraka ini? Berkunut subuh ya Allah. Lalu ya bid'ah sesat, masuk neraka aku gara-gara kunut subuh ya Allah. Ibu yang dimuliakan, kan lucu, ya kan? Masuk neraka gara-gara baca Yasin malam Jumat. Itu Bapak Ibu. Masuk neraka gara-gara baca Yasin malam Jumat. Ditanya, kenapa masuk neraka? Gara-gara baca Yasin malam Jumat. Aneh-aneh aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nampak malamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik sehingga kita dapat kembali beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu sejenak untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah
yakni mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada suatu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Mu'minin yang insya-Allah kita semua senantiasa di dalam cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di waktu maghrib menjelang isya ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu masih bersama kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita akan melanjutkan kembali sambungan, ya, yakni mengenai adab etika para penuntut ilmu. Ya, ini masih panjang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, kita lanjutkan kembali. Wa bisanadil muttasil ilal musannif. Qala al musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ghaziri ulumihi fid darain amin. Wa la taqulanna qala fulanun khilafan liqaulik. Dan jangan engkau mengatakan kepada muallim itu, yakni gurumu, pendapat si fulan berbeda dengan pendapatmu. Itu tak boleh juga, ya. Pendapatmu kok beda ini Pak Ustadz dengan pendapat ustadz-ustadz yang lain. Itu tak boleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selagi masih di dalam perkara furu', ya, perkara cabang-cabang, di mana di situ memang ada khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama, maka mestilah berlapang dada, ya, menerima. Nah, jadi kalau berlapang dada menerima, jadi mesti saling menghargai, ya. Yang salah itu menyalahkan, itu yang salah, menyalahkan. Ya. Karena maklum Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah ini luas, tidak sempit seperti dada kita. Ya, ilmu Allah ini luas, maha luas. Alimun, wah itu sifat mubalaghah, sangat-sangat alim. Wah itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, alimun, sangat-sangat alim, sangat-sangat berilmu. Jadi yang Allah amanahkan kepada kita ini seperti ibarat dicelupkan jarum ke dalam samudera yang luas, kemudian kita angkat yang basah di ujung jarum itu Bapak Ibu. Itulah ilmu yang Allah amanahkan kepada kita ini, ya, yang menetes kembali, menitik kembali masuk ke dalam samudera itu masih ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang berbekas di ujung jarum itulah ilmu yang Allah amanahkan kepada kita. Sealim apapun orangnya, ya, sebesar apapun ulamanya, ya, sehebat apapun ilmunya, maka Bapak Ibu ibarat yang basah di ujung jarum. Itu pun tak lama Bapak Ibu. Yang melekat di kepala ini tak lama. Mesti banyak-banyak syukur kepada Allah SWT. Ya, ada suatu saat, karena yang seperti ini sifatnya arad, ya, aradah, menumpang, singgah saja. Ya, kalau suatu saat nanti Allah ambil kembali, pecah pembuluh darah otaknya, kemudian menjadi gila, tak kenal dengan sesiapa, maka tak ada harga pada pandangan manusia, ya, tak ada harga sedikit. Dah tak kenal sama istri, tak kenal sama suami, orang pun malu mau manggil ustadz ke kita, itu yang dimuliakan Allah. Itu. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan kita karunia akal yang sehat, ya, yang pintar, yang masih dapat menghafal, mengingat. Ini mesti kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan itu semua kita jadikan sebagai kesombongan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala taqulanna qala fulanun khilafan liqaulika. Ya. Dan jangan kau mengatakan kepada muallimmu, kepada gurumu itu, ya, pendapat si fulan berbeda dengan pendapatmu. Kita mesti berlapang dada. Yang satu ustadz bilang kunut itu sunat, bahkan sunat ab'ad di dalam mazhab Imam Syafi'i.
kalau terlupa kunut atau sengaja meninggalkannya, di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dianjurkan agar ia sujud sahwi sebelum salam. Ya, kalau tak ingat sujud sahwi sebelum salam, sesudah salam boleh sujud sahwi karena terlupa kunut. Ya, yang tak boleh itu dia sudah keluar dari masjid, dia teringat dia belum sujud sahwi, dia tak boleh masuk balik kemudian sujud sahwi, itu tak perlu. Ya, itu dah parah pelupanya. Yang model ini diruqyah aja. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sunat apa? Datang pula Ustadz si B. Ya, kunut subuh tu tak sunat. Ya, barangkali dia bermazhab Hanafi dan seterusnya. Ya oke, tapi tetap berlapang dada, saling menghormati, menghargai. Ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berpesan itu kepada murid-muridnya, kalau kalian salat di belakang imam yang berkunut, ya, tentunya kunut subuh ya, maka berkunutlah kalian, ikut imam yang kunut itu. Padahal Hambali tak kunut subuh, tapi dia menghargai ijtihad, pendapat daripada gurunya sendiri Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Begitu Pak, selevel ulama mazhab itu Pak, tak saling menyalah-nyalahkan Pak. Ya, ini langsung aja kunut bid'ah. Dan bid'ah ini sesat, dan sesat ini ya neraka tempatnya. Kan bisa aneh itu nanti Pak, kalau bapak masuk neraka gara-gara baca kunut subuh. Malaikat tanya tuh Pak, orang masuk neraka ini ditanya tidak sama malaikat Pak? Ditanya, masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka saqar ini? Kenapa? Lam nakum minal musallin, kami tak sholat. Itu ditanya tuh Pak. Nanti bapak ditanya itu, kenapa kau masuk neraka ini? Ya berkunut subuh ya Allah. Lalu ya bid'ah sesat, masuk neraka aku gara-gara kunut subuh ya Allah. Ibu yang dimuliakan, kan lucu, ya kan? Masuk neraka gara-gara baca Yasin malam Jumat. Bapak Ibu, masuk neraka gara-gara baca Yasin malam Jumat. Ditanya, kenapa masuk neraka? Gara-gara baca Yasin malam Jumat. Aneh-aneh aja. Ya, tidak enak didengar tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka saling menghargai, ya, saling menghargai, saling berlapang dada, karena memang ada perbedaan pendapat di antara ulama, dan itu sudah masak Bapak Ibu, sudah masak semasak-masaknya oleh imam 4 mazhab. Tidak perlu pula kita kaji-kaji lagi, kita bahas-bahas lagi, tidak ada, tidak kelas kita membahas-bahas itu tuh. Ya, udah masa 4 mazhab tu, amalkan aja lah. Mau mazhab kunut, Imam Syafi'i ndak kunut tu, Hanafi tu ya, Hambali tu ndak kunut tu, Maliki kunut tu Bapak Ibu, cuman beda kunutnya dengan kita, ya, bacaannya beda, tata cara kaifiatnya cara yang berbeda, ya. Itu mazhab tak kunut Hanafi. Itulah, jangan menyalahkan yang kunut. Itu yang kunut jangan pula menyalahkan yang tak kunut. Ini pokoknya kalau imam tu sholat ya berkunut, dia kunut belakang tu. Kalau tak kunut dia jangan kunut sendiri di belakang. Ya. Ini menyalah juga nih. Kalau imam tak kunut, kita sebagai makmum jangan kunut sendiri di belakang. Emangnya kenapa Pak Ustaz? Batal salatmu. Ya, batal salat. Menyelisih imam di dalam perbuatan yang sunnah sekalipun, tapi mencolok, nampak, terlalu kelihatan sekali. Dia kunut belakang, imam tak kunut. Kan nampak itu perbedaannya. Dibenarkan. Batal salat si makmum itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saling berlapang dada. Tapi kalau dia menyalah-nyalahkan, mestilah kita sampaikan, ya, aku nih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jelaskan sama dia. Masa Bapak Ibu tidak bisa ngomong kayak gitu? Bid'ah kunut subuh. Aku nih mazhab Imam Asy-Syafi'i, mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i di dalam fikih ibadah. Bilang kayak gitu. Imam Syafi'i itu kunut sunat abaat. Kalau kau menyesatkan kunut, ya berarti tidak apalah aku masuk neraka sama Imam Syafi'i, tidak apa-apa. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penting ini hal-hal seperti ini kadang-kadang ya sampai ribut-ribut nih, ya, sampai berkelompok-kelompok, tak bertegur sapa, ya, berpas-pasan di jalan, bermasam muka, tak mau menjawab salam kita nih kadang-kadang Bapak Ibu. Ini pula nih, ya, kawan-kawan nih. Ya, assalamualaikum. Nggak mau dia jawab, kenapa? Ahli bid'ah. Ini orang sesat, nggak boleh dijawab salamnya. Halal darahnya. Itu lebih parah lagi tuh Ibu. Itu halal pula darah itu. La ilaha illallah. Ya. Maka tengok, seleksi betul-betul siapa gurumu.
tempat engkau mengambil ilmu. Itu penting sekali, dah kita bahas kemarin tuh ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau berbeda penyampaian guru ini Bapak Ibu di dalam hukum ahkam, terutamanya di dalam masalah furu'iyah ini, perbedaan pendapat, ada khilafiyahnya, ya berlapang dada. Nggak usah kita tegur dia, ya. Nggak usah kita komentar-komentar, ya. Dengarkan aja. Minggu yang lalu Ustadz tuh bilang rokok ini makruh. Makruh, disampaikannya lah dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, ada dalilnya, ada hujahnya. Catat Bapak Ibu, catat. Ilmu itu catat. Kemudian minggu selanjutnya datang pula Ustadz mengatakan rokok itu haram. Disampaikannya hujah-hujahnya, referensi dalilnya apa segala macam. Catat aja, kita sebagai murid ini catat aja, nggak usah komentar. Ya, kok haram Ustadz? Kemarin Ustadz tuh bilang makruh. Itu. Karena Ustadz itu tidak merokok, ya. Yang bilang haram itu dia tidak merokok, ya. Yang bilang makruh itu dia merokok tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jadi Bapak Ibu, Bapak kalau udah tidak merokok lagi, bolehlah pakai yang haram tuh, hukum yang haram tuh. Ya. Kalau masih merokok, pakai makruh. Ya. Kok tidak haram rokok isap juga, bongak namanya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasar tuh Bapak Ibu, maaf ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wala taghtabanna 'indahu ahada, dan janganlah engkau menggunjing seseorang pun di dekat gurumu. Kita kalau ngajak guru ngopi, jangan cerita tentang orang dengan dia, cerita yang lain aja tentang ilmu, nanya masail agama, masalah-masalah fikih untuk keperluan kita dalam ibadah. Ini ada Bapak Ibu yang dimuliakan, tapi tidak jamaah sini loh. Ya, diajaknya guru ini ngopi kan. Yuk Ustaz, ngopi kita dulu. Ayo. Lah di tempat kedai kopi menceritakan orangnya. Lah Ustaz tadi ikut pula Bapak Ibu. Ya Ustaz manusia juga, mudah terbawa juga dia. Ya, maka jangan dipancing-pancing Ustaz tuh. Ya, bicara yang baik-baik aja, masalah fikih, masalah-masalah agama tanya sama dia. Itu ya, jangan dipancing menggunjing, nanti dia ikut-ikut. Dosa kita gara-gara kita tuh. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adab seorang murid tuh Pak, adab seorang murid tuh, tidak layak dia menggunjing seseorang di hadapan gurunya itu, ya. Apalagi menggunjing guru yang lain di hadapan guru yang ini. Ustaz tuh kemarin tak apa-apa penyampaian. Itu menggunjing Ustaz di depan Ustaz nih. Ustaz nih kalau hatinya baik, pasti dia menyampaikan adab Bapak Ibu. Jangan kamu kayak gitu, tak baik itu. Beradab kita. Ya. Tapi kalau Ustaz nih hatinya mudah terbawa juga, Bapak. Iya. Kena pula Ustaz Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wala tusyawir fi majlisihi. Jangan kalian bermusyawarat pula di dalam majelisnya, di mana majelisnya itu sedang berlangsung. Musyawarahnya apa? Dia berdiskusi. Ustaz sedang ceramah gini-gini kan. Dia senggol kawannya sebelah. Gimana menurutmu pendapat Ustaz nih? Berdiskusi dia dengan kawan sebelahnya. Ini Ustaz ini sedang menyampaikan, sedang bersyarahnya. Itu tak betul juga itu. Ya, baik. Kemudian wala ta'khudhu bi thawbihi, dan jangan engkau bergantung atau memegang pada bajunya ketika dia hendak berdiri. Ini di majelis-majelis masa lalu nih Bapak Ibu ya. Jadi masa lalu majelis ilmu itu bukan seperti ini Bapak Ibu. Ya, duduk rapat-rapat dengan guru. Duduk rapat-rapat. Majelis Imam Malik itu Bapak Ibu, rapat-rapat duduknya, murid dengan guru itu rapat duduknya. Ini karena ramai ini nampak rapat ini ya. Kalau sikit-sikit lagi pada ini itu nampak tuh yang di pojok-pojok, yang di dinding-dinding ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang majelis para ulama salaf terdahulu itu duduknya rapat-rapat Bapak Ibu, sehingga dikatakan kalau majelis itu diadakan di bawah pohon kayu Bapak Ibu, itu daun-daun yang berguguran itu tak jatuh ke tanah, tapi jatuh di kepala-kepala, jatuh di punggung-punggung mereka, saking rapat duduk mereka itu. Gitu ya, sesama lelaki lah ya. Kalau ibu-ibu di sebelah tabir itu aja ya. Ini di Indonesia kita nih Pak, kalau pengajian dibuka Pak, bisa Ustadz nengok ibu-ibu perempuan belakang. Kalau di Malaysia tuh tertutup tuh Bapak Ibu, macam tirai yang di belakang tuh Bu. Macam tirai yang di belakang tuh. Seperti itu Malaysia, Thailand, Fatani. Kalau pengajian ini tidak dibuka nih Bapak Ibu, tertutup, jadi tidak nampak saya ibu-ibu tuh, bapak-bapak aja nampak. Kan bisa mendengar juga Bu, walaupun tidak nampak, tapi kan kurang seru ya Bu ya, kurang seru. Kalau nonton TV itu
suara aja terdengar, gambar tak nampak. Ibaratnya seperti itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di dalam hal ini pun ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau di dalam majelis ilmu boleh dibuka tirainya. Tapi kalau yang gadis-gadis tuh agak menyondok lah sedikit ke tepi. Kenapa? Nanti perhatian Ustadz tuh ke situ aja tuh. Ke situ aja tengoknya tuh. Ya. Yang tepi sini tak kebagian. Ya, saya nengok tuh agak payah kalau ke kiri nih Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam majelis ilmu ya untuk ta'lim wa ta'allum boleh. Masih ada perbedaan pendapat, boleh dibuka. Tapi sebaiknya memang tutup ya. Ini yang afdal tutup. Kenapa? Ustadz pun mesti menjaga pandangannya. Ya, bukan Bapak Ibu yang mesti menjaga pandangan saja. Ustadz tuh juga mesti menjaga pandangannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tuliha alaihi idza kasilah, dan jangan kamu mendesak terus menerus kepadanya, bertanya, mendesak ya, di mana dia sedang bahasa kerennya sekarang bad mood, Ibu, bad mood ya, sedang tidak semangat dia, sedang malas dia, usah tanya dia ya. Jadi gimana biar tenang hatinya dulu, begitu adab. Inilah nampak guru tuh muka masam-masam, awak tanya juga, bagaimana nih Pak Ustaz? Risau hati saya Pak Ustaz. Nah, kawan tuh sedang risau juga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adab tuh Bapak Ibu, ya. Kan pandai kita menilai tuh Pak Yandi ya, dari muka orang ini lagi ceria, lagi banyak pikiran, lagi stres kan nampak. Lagi mikir angsuran kredit kan nampak muka Bapak Ibu, ya. Ini muka-muka ada angsuran semua nih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angsuran kodo salat maksudnya. Ya, banyak enggak utang kodo salat? Banyak Bapak Ibu? Kodo itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tu'rid ay la tasba' min tuli suhbatihi, dan jangan bosan duduk berlama-lama dengannya. Ini sampai di sini kemarin sebenarnya nih Pak Endi. Jangan bosan duduk berlama-lama dengannya. Enggak usah bosan Bapak Ibu, kalau lama kajian tuh betah-betahkan aja lah, nyaman-nyaman kan ya. Jangan bosan. Ya, kenapa? Jadi saksi nanti di hari kiamat Bapak Ibu. Bisa kita jadikan bahan hujjah nanti, ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku pernah duduk bersamanya ya Allah. Ya. Ulama besar tuh ya Allah. Itu dia masuk surga tuh ya Allah. Aku pernah duduk bersama dia ya Allah. Duduk di majelisnya, mendengarkan nasihat baiknya ya Allah. Ya, berikanlah syafaatnya untukku ya Allah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan bosan. Berjalan bersama ulama, makan bersama ulama, duduk sesaat bersama ulama. Itu menjadi saksi di hari kiamat. Jadi tidak usah jemu, tak usah bosan, berlama-lama dengannya. Ya Bapak Ibu, insyaallah sampai jam 9 ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya wa yanbaghi ay yata'addaba bihadzihil khisal, maka sepatutnya lah bagi murid itu dia beradab, bertata krama dengan ketentuan-ketentuan adab-adab yang telah disebutkan itu, sebagaimana juga adab-adab yang telah kita sebutkan tadi itu diajarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian wa ayyarudda ghibata syaikhihi in qadira, dan sebaik-baiknya dia menghindar kalau ada orang bercerita tentang keburukan ustadznya. Ini mesti belajar kita nih Bapak Ibu. Jangan terbawa Bapak Ibu, ya. Jangan terbawa. Kalau ada orang bercerita tentang ustadz kita sendiri, keburukannya, aibnya, ini mesti kita tolak. Dikatakan dalam kitab ini wa ayyarudda, alihkan pembicaraannya itu. Ya, alihkan pembicaraan atau tegak berdiri, tinggalkan dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting juga nih Bapak Ibu. Karena pada pembahasan yang telah lalu sudah kita bahas, ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, dia kalau mau belajar, pergi ke majelis ilmu, dia bersedekah dulu Bapak Ibu. Kayak itu kemarin dulu Bapak. Nah, bersedekah dia dulu atas niat apa? Supaya Allah tutupkan aib gurunya itu darinya. Berapa banyak orang yang gagal di dalam menuntut ilmu karena terlalu banyak mendengarkan aib-aib gurunya. Guru kau tuh dulu tuh pemabuk, kau mau tahu enggak? Guru kau tuh dulu preman besar tuh. Dia dengarlah Bapak Ibu. Enggak semangat dia mengaji lagi. Kiranya guruku preman juga dulu ya. Apa bedanya sama aku? Dia enggak bisa kita samakan Bapak Ibu. Kita enggak boleh pandang buruk kepada seseorang dari sisi zahirnya saja. Ya, mana tahu dia sudah bertaubat. Ya, lebih baik pula amal solehnya daripada kita lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Masa lalu biarkanlah berlalu. Iko pula Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya.
Kemudian apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa in ta'adzara alaihi radduha faraqa dzalikal majlis. Kalau dia tak bisa mengalihkan kata-kata pembicaraan orang-orang yang menggibah gurunya, yang memburuk-burukkan gurunya, maka di dalam kitab ini dikatakan faraqa dzalikal majlis. Tegak, tinggalkan dia. Tinggalkan kumpulan itu. Ya jangan nongkrong juga di situ lagi. Kalau ikut serta kita Bapak Ibu, terlibat kita tuh Bapak Ibu, gibah juga itu. Saya enggak ada ngomong dah Pak Ustaz, tapi duduk aja sambil senyum-senyum mengiyo-iyo kan. Masuk satu mazhab juga tuh. Ya, satu lubang juga Pak situ. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faslun. Fasal selanjutnya. Wa yadkhulu 'ala syaikhi kamilal khisal mutanazzifan kama dzakarnahu fi muallim. Dan hendaklah ia mendatangi gurunya itu dalam keadaan beradab etika yang sempurna, dalam kondisi berwuduk, dalam keadaan berwuduk suci Bapak Ibu. Sebagaimana yang telah kami jelaskan juga tentang adab seorang guru kemarin. Kata Imam Nawawi, sebagaimana adab guru seperti itulah adab murid. Guru ini dalam keadaan berwuduk nih Bapak Ibu, sebaiknya ketika mengajarkan kitab ini adabnya dalam keadaan berwuduk. Sama Bapak Ibu pun seperti itu sebagai muta'alim, ya duduk dalam keadaan berwuduk. Batal pergi ambil wuduk lagi duduk. Kenapa? Rahmat Allah itu turun Bapak Ibu. Rahmat Allah itu turun. Maka layaklah kita mendapatkan rahmat Allah di saat kita dalam keadaan suci itu. Tidur dapat Pak Ustaz? Enggak dapat. Kalau tidur ini enggak dapat Bapak Ibu. Dalam sebuah kitab dikatakan kalau tidur tak dapat rahmat di dalam majelis ilmu itu. Tapi ada baiknya. Apa baiknya Pak Ustaz? Daripada dia tidur di depan TV di dalam rumah itu, lebih baik dia tidur di dalam majelis. Ada juga lebih baiknya itu, ya. Tapi kalau ditanya dapat rahmat dia Pak Ustaz, ketika majelis ilmu diadakan seperti rahmat kan turun Bapak Ibu hadisnya. Orang tidur tidak dapat kata sebagian ulama itu. Tidur tidak dapat. Kenapa? Entah kemana-mana dia tidak sadar diri lagi tuh. Ya, maka jangan menyandar kalau kita belajar nih Bapak Ibu. Ya, Anda Pak, saya tak menyindir Pak ya. Ini nih Pak, orang uzur tua tak apa ya, yang muda-muda jangan di tepi-tepi duduk depannya, yang muda-muda yang gagah-gagah depannya, dekat-dekat sini tidak apa-apa dekat-dekat sini ya. Jangan takut, semakin dekat kita dengan guru Bapak Ibu semakin akrab hati kita, mudah menyerap ilmunya. Seperti itu Bapak Ibu kaidahnya, semakin dekat akrab dengan guru semakin mudah kita menyerap ilmunya, menerima ilmunya. Itu ada keberkahan duduk dekat-dekat. Jadi kenapa Pak Ustadz tidak boleh menyandar? Karena kalau menyandar ini dia mengundang kepada hilangnya konsentrasi. Pertama, kedua datangnya sifat kantuk. Kantuk datang Bapak Ibu. Kalau dah kantuk ini datang Bapak Ibu, dia paham terus tuh. Ya. Paham tuh, ngangguk terus ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, mutanazifan dalam keadaan suci. Mutahiran musta'milas siwak musta'milanis siwak, dalam keadaan bersiwak. Duduk di majelis ilmu ini sunnah bersiwak Bapak Ibu, baru duduk. Siwak ini sunnahnya memang banyak nih Bapak Ibu. Waktu mau salat ya, salat fardu, salat sunnah, mau baca Quran ya, sesudah baca Quran mau ngomong dengan teman ya, mau masuk rumah, mau keluar rumah, sunnah siwak itu banyak sekali itu Bapak Ibu ya. Jadi memang ini sunnah yang terabaikan nih Bapak Ibu. Belilah siwak 2000 ya. Pahalanya apa? Dapat pahala 100 mati syahid Bapak Ibu. Ngamalkan siwak aja pahala 100 mati syahid Bapak Ibu. Umat akhir zaman ini sangat mudah meraih amal sedikit tapi dapat pahala yang banyak Bapak Ibu. Itu keutamaan umat akhir zaman. Masa sahabat untuk mendapatkan satu syahid itu tidak mudah sudah Bapak Ibu. Berperang ya, mengorbankan nyawa Bapak Ibu. Anak jadi yatim piatu, istri jadi janda ya, baru dapat satu syahid, baru kalau terbunuh di medan pertempuran satu syahid. Tapi umat akhir zaman, man ahya sunnati inda fasadi ummati, sesiapa yang menghidupkan sunnahku di akhir masa, di akhir zaman kehancuran ini di masa sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, falahu ajru mi'ati syahidin, kata Rasulullah, untuknya pahala 100 mati syahid. 100 Bapak Ibu. Siwak 100, peci 100 nih, janggut 100 ya, rugi ya Pak ada janggut Pak. Ya. Janggut nih 100 mati syahid nih Pak ya. Itu yang tidak berjanggut niatlah ya. Kalau memang tidak ada keluar Pak Ustadz, niat aja. Niat aja. Kalau nyadok lah yang dasarnya tak berbulu Pak
tak ada janggutnya. Itu macam mana untuk mendapatkan sunnah itu, Pak Ustaz? Niat. Ya, niat aja melihara janggut. Ada niat melihara janggut. Ya, begitu. Ica aja pegang ini ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, farighul qalbi minal umuri syaghilah, dan hendaknya ketika duduk di majelis ilmu itu mengosongkan hati dari berbagai perkara yang dapat menyibukkan diri kita. Itu yang urusan di luar-luar sana jangan dibawa-bawa dalam majelis ilmu, Bapak Ibu. Lupakan gulai, ya, lupakan makanan, ya. Makanya waktu datang tuh kalau lapar makan dulu, ya. Ini makanan dah dihidangkan, perut lapar, pergi juga mengaji. Itu makanya dalam pengajian teringat dia belacan, teringat dia sempedas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang mirisnya lagi nanti pas sholat, Bapak Ibu. Apalagi kalau sholat isya ini hadisnya khusus tuh, Bapak Ibu. Sholat isya ini, ya, apabila makanan sudah dihidangkan, makanan malam, kemudian waktu isya azan sudah dikumandangkan, bahkan sholat sudah didirikan, ya, iqamah sudah dikumandangkan, sholat hendak didirikan, makanan dihidangkan. Ilatnya begini, ilat hadis ini. Kalau perut lapar, makan dulu. Itu ilat hadisnya. Bukan semata-mata kalau sudah dihidangkan makan. Enggak, hadis itu ada syarahnya, ada keterangannya. Kalau perutmu lapar, ya, memang Nabi mengatakan kalau makanan sudah dihidangkan, ya, kemudian sholat hendak dilaksanakan, maka makan dulu, kata Rasulullah. Ulama menjelaskan kalau perut lapar itu ilat hadis itu. Kalau kenyang apa pula? Maka sholatlah lebih utama. Nah, Bapak Ibu, kenapa begitu, Pak Ustaz? Kalau lapar kita makan dulu, padahal azan sudah, berarti makan yang utama. Enggak, karena Nabi itu ya tidak ingin kita sholat itu bawa gulai, ya, bawa makanan. Ada orang sholat bawa makanan, Pak, lengkap dibawanya dalam sholat semua. Pikirannya maksudnya, ya, dia memikirkan hal-hal seperti itu. Itu yang dijaga Rasulullah tuh. Karena khusyuk itu lebih utama di dalam sholat tuh, Pak. Ya, khusyuk itu yang lebih utamanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yadkhula bi ghairi isti'dzanin idza kana syaikhu fi makanin yuhtaju fihi ila isti'dzan, dan jangan kita masuk ke hadapan guru itu, entah datang bertanya, entah ngapalah, ya, kalau tidak diizinkan oleh beliau. Jadi kalau mau masuk kepadanya, maka meminta izin kepada beliau, ya. Wa ayyusallima 'alal hadirin idza dakhala wa yakhussahu, dan hendaklah dia mengucapkan salam kepada teman-temannya yang lain, para hadirin, idza dakhala, apabila dia hendak masuk, wa yakhussahu, dan khususkan lagi salam kepada gurunya. Datang lagi ke dekat guru tuh, ucapkan salam lagi kepada guru tuh. 2 kali mengucapkan salam tuh, Bapak Ibu. Ya. Kalau enggak kepada guru terlebih dahulu, baru kepada hadirin. Itu di majelis masa lalu, Bapak Ibu, karena duduk rapat-rapat itu, ya. Kalau sekarang ini, ya, masuk salam duduklah di tempat tuh, ya, masuk ucapkan salam duduk di tempat. Ya. Nggak usah datang pula ke sini, Ustaz sedang ceramah, datang, assalamualaikum. Nah, yang model itu pula, Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, kama jaa fil hadis wa ayyusallima alaihi wa alaihim izan sarafa, itu tadi, ya. Kama, ketika hendak berdiri, hendaklah ia mengucapkan salam juga kepada ustadznya sebagai izin tuh, kemudian mengucapkan salam juga kepada jamaah yang lain tuh kalau mau keluar majelis. Nah, ya, atau sekurang-kurangnya nih, adab itu angkat tangan gini, ya, angkat tangan gini sama ustadz. Itu kita minta izin. Jangan angkat tangan menyuruh ustadz tuh berhenti ceramah, tuh enggak boleh, ya. Ustadz, tengok. Nah, suruhnya kita tengok aja. Ustaz tuh tahunya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini dah kita bahas kemarin tuh, kan. Jangan kalian berisyarat-isyarat di depannya, kan itu. Itu kemarin tuh, kan. Ini penting ya, Bapak Ibu. Saya ulang-ulang, kenapa? Karena sering terjadi. Dia kalau 3 bidang ilmu yang disampaikan Ustaz itu, 3 bidang ilmu yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang fardu ain sifatnya, wajib kita belajar. Kalau 3 bidang ilmu atau salah satu dari 3 bidang ilmu itu yang disampaikannya, lewat pun waktu sholat itu tidak masalah, Bapak Ibu. Ya. Lewat pun tidak masalah, ya, Bapak Ibu. Ya, maksudnya lewat bukan habis, ya. Nah, bukan lewat sampai terluput, tidak, ya. Terlewat sikit, 5 menit, 3 menit, tidak masalah itu. Ya, kenapa? Sebab yang diajarkannya syarat sah sholat. Macam mana mau sholat itu? Tidak ngerti kita syarat sah sholat. Maka terlewat sikit tidak apa-apa.
Kemudian masalah akidah, itu kan ilmu fardu ain. Maka sepakat ulama, enggak apa-apa, terlewat sedikit waktu sholat, enggak masalah. Jadi kalau ada ustaz ceramah nih Bapak Ibu, terlewat waktu isya itu, yang disampaikannya fikih, akidah, akhlak, adab, tasawuf, enggak apa-apa, biarin aja dia. Jangan, stop. Tengok aja, enggak betul tuh, enggak ada adab tuh. Ya, enggak ada adab. Terus macam mana Pak Ustaz? Datang dekat dia gini, pegang tangannya, lus tangannya itu, Ustaz, ya kan? Waktulah masuk Ustaz, ya kan? Model itu bisikkan ke dia. Enggak boleh itu, ya? Tak ada adab, ya, enggak berkah itu ilmunya itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Intinya sekurang-kurangnya kalau kita mau berdiri meninggalkan majelis, angkat tangan. Itu Bapak Ibu. Atau ucapkan salam di kawan dekat-dekat tuh aja lah, enggak usah keras-keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, enggak modal itu dah ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalam sebuah hadis Bapak Ibu, falaisatil ula ahaqqa minat tsaniyah. Bukankah salam yang pertama itu lebih utama dibandingkan salam yang kedua? Ini ketika datang sebaiknya memang ke dekat guru kita dulu ucapkan salam ke guru, baru ucapkan salam kepada teman-teman yang lain. Seperti itu. Kemudian wala yatakhatta riqaban nas, jangan dia melangkah-langkah di dalam majelis itu. Pundak orang, ya kawan-kawan tuh jangan dilangkah-langkah. Riqab tuh pundak artinya. Jangan melangkah-langkah pundak orang, ya. Bal yajlis haitsu yantahi bihil majlis. Bahkan duduk seseorang murid itu yakni duduk di mana majelis sedang berlangsung, artinya di mana dapat tempat duduk, disitulah duduk. Nggak usah melangkah-langkah mau di depan pula, dah datang telat mau duduk depan pula. Ya Pak Ibu. Kecuali melangkah orang-orang yang memang tidak mengerti keutamaan majelis ilmu. Apa itu? Duduk dia di dekat pintu ramai-ramai situ. Pintu dah jelas jalan masuk, ya kan? Duduk ramai-ramai situ, dia menghalang jalan itu. Maka yang ini boleh dilangkahi kata ulama. Boleh dilangkahi. Kenapa? Karena tidak mengerti keutamaan. Sama dengan sholat Jumat Bapak Ibu. Bapak kalau mau cari saf di depan, ya, kalau seandainya Bapak telat, memang tak baik Pak melangkah-langkah itu Pak. Duduk aja di mana kita dapat tempat duduk, maksudnya. Tapi kalau yang ramai-ramai itu dia di depan pintu itu boleh Bapak Ibu langkahi. Karena saf di depan kita tengok masih kosong, ya. Maka boleh dilangkahi yang di depan pintu tadi itu, ya. Itu tidak baik adabnya, tidak apa-apa, karena dia juga tak beradab, tak mengerti keutamaan shaf yang paling mulia, shaf pertama, ya. Tapi sebaik-baiknya nih usulan saya nih tetap minta izin ya, misi, ya, gitu ya. Memang ada pendapat ulama tidak apa-apa dilangkahi biar aja, karena dia tidak ngerti itu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wala yuqimu ahadan min maudhihi, dan janganlah ia menyuruh seseorang itu berdiri dari tempatnya. Ini boleh enggak Bapak Ibu? Mungkin itu tempat dia sering duduk di situ. Pas majelis tadi berlangsung, kawan tuh duduk di tempat dia. Ini tempat aku nih. Jangan kayak gitu. Ya, masjid itu majelis ilmu, bukan hotel ya, kita booking tidak boleh. Salat sama juga nih Bapak Ibu. Mentang-mentang kita selalu di belakang imam tuh, ada orang di belakang imam kita usir dia. Ini tempat aku nih. Mana boleh kayak gitu? Nggak ada punya kita dalam masjid itu, sesenti pun nggak ada punya kita dalam masjid itu Bapak Ibu. Ya, mana dapat tempat situ berdiri, di mana dapat tempat duduk waktu majelis, di situ duduk. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa in akarahu ghairuhu lam yaqbal iqtidaan bi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kalau ada orang yang memuliakan kita, padahal kita sesama murid juga nih ya, duduk di majelis ilmu ini, kalau ada orang yang mengutamakan kita dari yang lain, ya ini sebaiknya kita tolak Bapak Ibu, enggak usah. Kita samakan kedudukan kita yang dengan yang lain, karena kita duduk juga posisi sebagai murid. Jangan mau dimulia-muliakan orang. Depan sedikit silahkan, ke depan sedikit. Ya. Kau kan anak pondok juga, ke depan. Enggak seperti itu. Tetap samakan posisi kita dengan teman-teman yang lain yang datang untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin, kecuali kalau dia ke depan itu memang ada kebaikannya untuk yang lain. Umpamanya apa? Kalau di majelis ulama-ulama terdahulu Bapak Ibu itu kadang tasmi', dia pakai metode tasmi' di dalam belajar itu. Apa tasmi' itu? Murid baca, guru ini mendengarkan. Setelah itu guru menjelaskan.
Kalau memang dia al-muqri yang membaca itu, maka dia boleh ke depan. Itu maksudnya ya. Kalau enggak ya di situ aja. Enggak usah maju-maju ke depan. Nampak istimewa dari yang lain. Ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya adab-adab halus-halus Pak Yendi ya, halus-halus ya. Tapi mesti kita terapkan nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecuali dia dapat izin dari gurunya, dikatakan di dalam kitab ini ya, kecuali dia dapat izin daripada syekhnya. Kemudian wala yajlisu wastal hilaqi wala yajlisu wastal hilaqati illa li darurah, dan jangan duduk di tengah-tengah majelis. Ini maksudnya Bapak Ibu, ada sebagian majelis ilmu itu yang berupa halqah. Halqah itu lingkaran. Kalau majelis ilmu itu berbentuk lingkaran, sama majelis tahsin Bapak Ibu. Ini kan majelis ilmu biasanya. Kalau majelis tahsin, kita belajar Quran, itu biasanya lingkaran tuh Bapak Ibu. Lingkaran. Di masa lalu lingkaran itu kalau majelis Quran itu. Kalau udah berbentuk lingkaran tuh jangan duduk di tengah. Datang-datang duduk di tengah. Itu maksudnya yang dibahas itu. Kalau yang model ini ya enggak apa-apa lah, tengah, tapi jangan terlalu ke depan, beda dengan yang lain, itu tak baik. Nampak beda itu tak bagus ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya wala yajlisu baina sahibaini illa biiznihima. Kalau ada orang duduk berdua di situ dekat-dekat, jangan kita suruh dia geser duduk di tengah-tengah itu. Itu enggak boleh juga. Ya, kurang adab juga itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faslun, fasal selanjutnya, wa yanbaghi aidan ayat adaba ma'a rufqatihi, dan sepatutnya juga sesama murid itu saling beradab, bertata krama bersama teman-temannya ya, sesama di majelis lah, sesama kita yang duduk di majelis ini, sesama murid ini ya, saling beradab satu sama lain ya, karena dengan kita beradab di majelis guru itu sama halnya kita menghormati majelis guru tersebut. Seperti itu. Fa inna dzalika ta'addubun ma'asy-syaikh wa siyanatun li majlisihi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yaquda baina yaday syekh ka'datal muta'allimin, dan hendaklah seorang murid itu duduk di hadapan guru dengan gaya duduknya seorang murid. Jangan pakai gaya duduk seorang guru. Ya Bapak Ibu. Jadi kayak mana duduk seorang murid ini sebenarnya Bapak Ibu? Ya. Macam sebagian ulama berpendapat Bapak Ibu, seperti apa duduk guru. Kalau sekarang kan guru tidak duduk ya Bapak Ibu. Majelis-majelis sekarang di kursi. Kalau dulu guru duduk juga Bapak Ibu. Seperti apa duduk guru, seperti itulah duduk murid. Itu sebagian pendapat ulama mengatakan. Seperti apa sebaiknya duduk guru itu, kita singgung pula sedikit masalah guru lagi Pak ya. Padahal dah kita bahas kemarin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar bin Abi Daud, ya, Imam Abu Daud As-Sajistani bi isnadihi, dengan sanad beliau, anna Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, karena yukri'un nas, ketika dia mengajar atau menyampaikan kepada manusia, fil masjid, di dalam masjid, jasian ala rukbatai, duduknya duduk jasian. Seperti ini juga lah sebaiknya duduk murid itu. Jasian itu duduk seperti ini Pak. Ya Pak. Ini duduk guru ketika mengajar di masa-masa lalu Pak ya. Ini segala masalah kita tentang guru duduk seperti ini, murid pun sama seperti ini. Ya, bisa nih Pak, kita praktekkan. Ya, duduk seperti ini. Kalau capek Pak, kita posisi kita sholat akhir boleh. Kalau tidak tahan juga, balik ke sini balik kata Pak. Ya, yang ini pertama itu, pertama duduk itu ambil berkat. Ini duduk ada syaratnya nih Pak. Ada hadisnya duduk di majelis ilmu, duduk seperti ini, ada syaratnya Pak. Ya. Duduk seperti ini. Insyaallah bisa kita makan Pak ya. Jangan duduk seperti duduk guru juga, artinya apa? Jangan kita duduk. Kadang guru ini kan bersila, model ini. Katakan gurunya ada yang model ini Pak, gurunya. Dia baca kita. Masa lalu biasa ya, duduk seperti ini, jangan seperti Pak. Kita janganlah duduk model itu. Atau gila duduk Pak, ini tidak boleh. Sampai dengan guru duduk kayak ini tidak boleh. Tidak boleh. Itu duduk nonton TV ya Pak. Ya. Baik. Kemudian wala yarfa sautahu raf'an balighan min ghairi hajah, jangan mengangkat suara lebih keras di hadapan guru, enggak boleh. Enggak boleh juga. Kalau bertanya, tanya baik-baik. Ya. Ustaz, itu enggak boleh. Ya, rendahkan sedikit.
Kalau ada guru, ya motor tuh nggak bisa keluar, mobil nggak bisa keluar. Majelis ilmu sedang berlangsung, masuk tuh jangan ribut-ribut di pintu tuh. Oh, motor siapa di luar tuh? Ini Ustadz sedang berceramah. Tolong geser sikit, aku mau keluar, nggak bisa keluar. Nggak boleh kayak gitu. Terus gimana? Datangilah salah seorang dari majelis itu, sampaikan, mobil siapa Pak? Saya mau keluar. Gitu. Sebaiknya kalau nggak ada kepentingan, ada majelis ilmu duduk. Makanya terkurung motor tuh di situ. Itu sebenarnya Allah mengajarkan kita tuh, ya. Jangan pergi dulu, belajar dulu. Itu maksudnya sebenarnya tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya Bapak Ibu, ya. Kemudian selanjutnya, wala yadhak, jangan tertawa di hadapan guru. Ini Pak ya. Jangan terlalu terbahak-bahak di hadapan guru, ya. Tertawa enggak apa-apa doh sebenarnya. Terbahak-bahak enggak boleh di hadapan guru itu. Wala yukthirul kalam, jangan banyak cakap dalam majelis. Yang bercerita, Ustaz ceramah pula. Bapak Ibu, min ghairi hajah, kalau tak ada keperluan. Kalau ada keperluan boleh, tapi jangan mengangkat suara keras lebih daripada guru. Wala ya'batha biyadihi, jangan berbuat perbuatan yang sia-sia dengan tangannya. Seperti tasbih, bunyi-bunyikan jari begini depan guru enggak boleh, ya. Ini adab-adab nih kalau kita terapkan nih Bapak Ibu, ya berkah ilmu kita. Ya, berkah ilmu kita. Kadang membunyikan leher depan guru sedang guru sedang mengajar itu tidak boleh juga sebenarnya. Pergi keluar tuh patahkan betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wala yaltafit yaminan wala shimalan. Jangan menoleh ke kanan ke kiri, fokuskan wajah, pandang guru tuh. Pandang muka guru. Ada dalam hadis dalam kitab Tanqihul Qaul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dituliskan oleh Imam Suyuti, memandang wajah guru ini Pak, Allah ciptakan satu malaikat yang akan senantiasa beristighfar sampai hari kiamat untuknya. Memandang wajah guru, maka pandang lama-lama sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bal yakunu mutawajjihan, bahkan hendaklah dia menghadapkan mukanya li syekh, kepada gurunya itu, musghian, yaitu fokus ila kalamihi, mendengarkan apa yang diucapkannya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min adabihi, dan sebahagian lagi daripada adab-adab seorang murid itu, ayyahtamila jafwata syekh. Ini yang penting nih Bapak Ibu. Ya, barangkali sebagai penutupan ini, wa min adabihi ayyahtamila jafwata syekh. Dan sebaiknya lah seorang murid itu mesti sanggup menanggung kekasaran ucapan seorang guru. Tuh. Ada kadang-kadang Ibu tersinggung sikit, tidak mau dia datang lagi. Ustadz tuh ngomong riba. Ya, bosan aku dengarnya. Nyindir aku aja. Siapa pula? Tidak ada Ustadz tuh nyindir doh. Ustadz tuh tidak pernah kenal aja, tidak Ustadz sama dia. Ibu. Kenapa? Karena hati itu sedang bermasalah. Karena sedang kredit riba. Ustadz ngomong riba, tersinggung. Besok dia tidak datang lagi kalau kajian Ustadz. Ini pekan berapa nih? Pekan pertama. Ustadz tidak usah. Riba ya kaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Bapak Ibu, luka koreng itu kalau dikasih obat perih enggak? Perih. Hati kalau sedang bermasalah, berpenyakit, itu ketika mendengarkan nasihat-nasihat berfaedah, nasihat-nasihat yang hak, yang baik, pasti tersindir Bapak Ibu. Maka cara meruqyahnya Pak Ustaz, terapi, sabarkan duduk, dengarkan aja. Dengarkan sampai hati Bapak sembuh, enggak sakit lagi dengarnya. Udah nyaman aja, orang ngomong riba nyaman, itu berarti udah sembuh. Kalau masih sakit tersindir, duduk aja di situ. Dengarkan terus, biar keluar hantunya. Itu terapinya seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka sebagai penutup saya kemukakan kalam mutiara daripada Imam Asy-Syafi'i. Isbir ala murril jafa min muallimin. Sabarlah di atas kekasaran seorang guru. Setiap guru ini beda Pak stylenya Pak, penyampaiannya. Ya, ada yang kasar, bukan kasar sebenarnya bahasanya, keras. Tegas, ada yang suka guyon Pak, bergurau-gurau, ya, ada serius, ada bergurau. Saya rasa saya di situ tuh, saya serius, ada juga gurau, ada juga. Ya. Kalau saya serius kali nggak mau saya Pak. Saya pun nanti kadang-kadang ngambang Pak. Kalau serius kali itu kadang-kadang nggak konsen lagi saya. Tapi kalau saya bawa bergurau-gurau, itu santai saya jadi ya. Saya kayak gitu saya kalau ceramah tuh Ibu. Jadi ada gurau-gurau, ada serius juga. Jadi kalau guru kasar nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin penyampaian tak mengena di hati kita. Karena kita sedang bermasalah di dalam hal itu. Ya, isbir, sabar. Berapa banyak orang yang gagal menuntut ilmu karena tersindir dengan gurunya, kemudian dia tak datang lagi ke majelis ilmu gurunya. Siapa yang rugi Pak Ibu? Dia rugi.
Mana rugi Ustaz? Habis ceramah dapat amplop. Mana rugi Ustaz tuh? Nah, Bapak Ibu. Saya lurus-lurus saja nih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Karena kebanyakan orang yang gagal di dalam menuntut ilmu tidak jadi alim, tak gagal jadi ulama. Kenapa? Di masa-masa lalu itu karena tersinggung hatinya dengan gurunya. Itu mesti sabar dengan guru. Nah, Bapak Ibu ya. Lah Pak Yandi, insyaallah lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.